Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan memasuki pembelajaran IPA di tema 5 mengenai komponen ekosistem. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem alami berupa hutan, laut, sungai, dan juga danau. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem buatan, yaitu antara lain sawah, kolam, dan juga akuarium. Komponen-komponen yang ada di ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dalam komponen abiotik dibagi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu individu. Individu merupakan organisme tunggal di suatu lingkungan. Contohnya yaitu seekor rusa, seekor sapi, seekor kambing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Contohnya yaitu populasi ikan, populasi katak, ataupun populasi rusa. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya yaitu komunitas sawah, komunitas hutan, dan juga komunitas laut. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah cahaya matahari, air, tanah, dan batu. Jenis-jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang bersumber dari tumbuhan dan juga bersumber dari hewan lainnya. Yang pertama yaitu sumber makanan hewan dari tumbuhan. Yang pertama adalah batang. Tumbuhan yang dapat dimakan batangnya antara lain jagung, padi, dan juga bambu. Contoh hewan yang memakan batang antara lain sapi, kambing, dan juga panda. Yang kedua yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang menjadi makanan hewan antara lain buah pisang, buah mangga, dan juga buah pepaya. Contoh hewan yang memakan buah-buahan antara lain kera, kelelawar, dan juga burung beo. Yang ketiga yaitu dedaunan atau daun. Dedaunan yang menjadi makanan hewan antara lain rumput-rumputan, daun jagung, dan juga daun tebu. Contoh hewan yang mengkonsumsi daun antara lain sapi, ulat, dan juga jerapah. Yang keempat yaitu biji-bijian. Biji-bijian yang banyak dimakan hewan antara lain biji padi, jagung, dan juga kacang-kacangan. Contoh hewan yang memakan biji-bijian antara lain burung pipit dan juga ayam. Yang terakhir yaitu umbi-umbian. Umbi-umbian yang dimakan hewan antara lain wortel yang dimakan oleh kelinci. Yang kedua yaitu sumber makanan dari hewan lainnya. Hewan-hewan kecil banyak menjadi mangsa hewan yang memiliki ukuran lebih besar. Contohnya adalah elang yang memangsa rubah, ular yang memangsa katak, dan juga bunglon yang memangsa serangga. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah karnivora, yang kedua adalah herbivora, yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama yaitu karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Contohnya adalah kucing, harimau, dan juga singa. Hewan karnivora memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu memiliki kuku dan gigi taring yang sangat tajam. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki gigi seri yang sangat kuat dan juga tajam juga. Yang kedua yaitu herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kambing, gajah, dan juga rusa.
Ciri-ciri dari hewan herbivora antara lain memiliki gigi seri dan gigi geraham yang tajam. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan atau pemakan segalanya. Contohnya adalah ayam, gorila, dan juga tikus. Ciri-ciri dari hewan omnivora antara lain memiliki gigi taring, gigi seri, dan juga gigi geraham yang berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama kita bahas adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Hewan dikatakan metamorfosis jika bentuk hewan saat muda atau setelah menetas dari telur sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Ciri-ciri dari metamorfosis sempurna antara lain melalui tahap pupa atau kepompong, melalui 4 tahap perubahan yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan juga imago atau hewan dewasa. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, lalat, katak, dan juga nyamuk. Perhatikan contoh daur hidup dari kupu-kupu berikut ini. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, dan yang terakhir berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, coba perhatikan bentuk dari hewan saat masih muda dan juga saat sudah dewasa. Bentuknya sangat berbeda ya, yaitu ulat dan juga kupu-kupu. Selain itu, pada metamorfosis sempurna juga melalui tahap pupa atau kepompong. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri dari metamorfosis tidak sempurna antara lain tidak melalui tahap pupa atau kepompong, kemudian hanya melalui 3 tahap perubahan yaitu telur, nimfa, dan juga imago atau hewan dewasa. Contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Nah, perhatikan contoh gambar daur hidup dari kecoa berikut ini. Dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi imago atau kecoa dewasa. Daur hidup yang kedua yaitu daur hidup tanpa metamorfosis, yaitu hewan tidak mengalami perubahan bentuk dalam pertumbuhannya. Contohnya adalah kucing, ayam, bebek, kadal, dan juga kambing. Nah, perhatikan gambar daur hidup dari kucing berikut ini. Kucing setelah lahir dari induknya berbentuk kucing yang ukurannya hanya lebih kecil saja. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi besar. Kemudian bentuk dari anak kucing dan juga kucing dewasa itu juga sama. Nah, setelah kita belajar mengenai ekosistem, cobalah kerjakan beberapa soal berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara individu, populasi, dan juga komunitas. Yang ketiga yaitu sebutkan sumber makanan hewan berupa batang tumbuhan. Dan juga berikan 3 contoh hewan yang mengkonsumsi batang tumbuhan. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Yang kelima yaitu jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir, berikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tugas dikerjakan di buku latihan tematik, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.